Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk di mata kuliah menggambar teknik. Tapi sebelum itu kita awali dulu perkuliahan kita hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dan mari kita berdoa sebelum memulai aktivitas perkuliahan kita. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya. Hari ini kita akan membahas materi tentang proyeksi dimetri, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang proyeksi isometri, dan hari ini kita akan membahas tentang proyeksi dimetri. Apa itu proyeksi dimetri? Jadi proyeksi dimetri adalah maksud saya fokus kita hari ini yaitu yang pertama yaitu membahas tentang apa itu proyeksi dimetri, kemudian bagaimana jenis atau identitas dari proyeksi dimetri, dan terakhir bagaimana kita melihat contoh tugas dalam penerapan proyeksi dimetri. Proyeksi dimetri itu merupakan proyeksi pada sebuah gambar di mana skala perpendekan dari dua sisi dan dua sudut dengan garis horizontal yang sama. Dan perlu kita ketahui juga, proyeksi dimetri merupakan juga bagian dari proyeksi aksonometri, di mana proyeksi aksonometri ini terdiri dari tiga. Yang pertama tadi yang kita pernah bahas yaitu proyeksi isometri, kemudian proyeksi dimetri, dan terakhir proyeksi trimetri. Nah, adapun identitas dari proyeksi dimetri ini adalah yang pertama ada beberapa ketentuan, yaitu yang pertama itu ciri pada sumbu. Jadi di sumbu X itu mempunyai sudut penggambaran proyeksi nanti sebesar 10 derajat. Sedangkan pada sumbu Y itu mempunyai sudut 40 derajat. Jadi X-nya 10 dan Y-nya 40. Nah, kemudian ketentuan ukuran perbandingan skala ukuran, di mana pada sumbu X itu skalanya adalah 1:1, sedangkan pada di sumbu Y itu 1:2. Jadi setengah dari ukuran sebenarnya. Nah, kemudian sedangkan pada sumbu Z itu skalanya 1:1. Nah, kita lihat pada posisi penggambaran sudut proyeksi dimetri, di mana kalau kemarin di isometri, kalau kita masih ingat di proyeksi isometri itu di mana di sudut X-nya itu 30 derajat dan sudut Y-nya 30 derajat. Nah, di proyeksi dimetri ini, di sudut X kita buat sudutnya 10 derajat. Sedangkan di sudut Y kita buat 40 derajat. Nah, sedangkan itu tadi untuk ciri sumbunya, untuk skalanya. Sedangkan untuk ukuran skalanya, nah itu kita lihat, jadi di sumbu X itu menggunakan ukuran yang sebenarnya, berarti skalanya 1:1. Sedangkan di sumbu Y, ini Y, nah ini pakai skalanya 1:2, berarti setengah dari ukuran sebenarnya. Dimana kalau kita ketahui tadi ini kubus itu ukurannya 40 kali 40 kali 40 ya. Nah, sedangkan di sumbu Y kita perpendek penggambaran di sumbu Y itu nanti ukurannya itu 20 mm. Nah, kalau tadi sini 40 mm atau dan tingginya tetap untuk di sumbu Z yang tegak itu tetap skalanya 1:1 yaitu 40 mm. Nah, jadi yang membedakan hanya di sumbu Y. Nah, dimana tadi kita bahas di sumbu X itu skalanya 1:1, kemudian di sumbu Y itu 20 mm itu skalanya 1:2, berarti setengah dari ukuran sebenarnya. Kemudian di sumbu Z itu ukurannya 40 mm. Nah, berarti skalanya tetap 1:1 atau sesuai dengan ukuran sebenarnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kita ingat tadi di proyeksi dimetri ini ketentuannya yang pertama tadi sumbu X-nya itu berada di sudut 10 derajat, 40 derajat. Kemudian untuk ketentuan ukuran
skala ukuran X, sumbu X itu 1:1, kemudian di sumbu Y itu 1:2, sedangkan di sumbu Z tetap 1:1 juga. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi penggambaran sumbunya nanti pada saat ini digambar garis proyeksinya, kemudian nanti gambaran proyeksinya di sudut X, nah itu diangkat 10 derajat sudutnya. Sedangkan yang di sumbu Y itu 40 derajat. Nah, seperti itu. Nah, kalau Z pastinya dia 90 derajat ya. Nah, karena tegak lurus. Nah, begitupun tadi dengan ukurannya. Jadi, hanya di sumbu Y yang skalanya diperpendek setengahnya atau 1:2. Nah, kita masuk di tugasnya. Jadi tugasnya kita buat sebuah proyeksi dimetri dari gambar di bawah ini. Nah, dari gambar di bawah ini kita bisa lihat ini adalah proyeksi dua dimensi atau proyeksi ini proyeksi jenisnya proyeksi Eropa. Jadi kita bisa lihat yang di sebelah atas ini adalah proyeksi atas. Jadi proyeksi atas daripada gambar bidangnya. Sedangkan yang di bawah adalah proyeksi di tampak depan. Ini adalah tampak depan. Jadi kita bisa lihat garis putus-putus di sini. Ini menggambarkan bahwa di sini ada ruang di sini. Ini adalah dari depan kita lihat ini adalah ruang, bahwa ini adalah sebuah terowongan, sebuah terowongan. Jadi menggambarkan kalau dari atas ini dari depannya, seperti ini ya. Sedangkan dari samping kanan, ini kita lihat berarti dia bidangnya tegak seperti ini. Garis putus-putus ini menandakan tinggi dari lorong tadi. Tinggi dari lorong tadi kita lihat dari samping. Berarti ada ruang atau bolongan atau bisa disebut terowongan juga. Dia tinggiannya di sini. Jadi nanti juga kita ukur berapa tinggi dari terowongan, dan ini juga nampakkan dari samping, nampak samping. Ini berarti ada bangunannya dia berbentuk L seperti ini. Bangunannya berbentuk L. Jadi gambarannya seperti ini. Tingginya berarti tinggi dari tampak depan berarti harus sama keseluruhan di tinggi tampak samping yang bagian sini ya. Kemudian tinggi di bagian sini, berarti dia sama dengan tinggi bagian di sini. Begitupun dengan yang ini. Berarti ini sama ukurannya. Kemudian ini lebarnya, lebar dari bidang ini, gambar ini berarti sama dengan lebar pada saat tampak atas. Gitu ya. Tampak atasnya seperti ini. Sehingga dia kalau digambarkan berarti karena tadi kita buat dulu proyeksinya, garis proyeksinya, berarti nanti di sini dimulainya nanti ini nanti 10 derajat. Berarti yang X-nya tadi 10 derajat ya. Berarti yang Y-nya itu 40 derajat. Nanti kan disesuaikan ukurannya. Misalnya panjangnya di sini, lebarnya di sini berapa? Berarti nanti sama ini lebarnya. Berarti ini adalah misalnya titik dari sini adalah sumbu X misalnya. Seperti itu. Jadi penggambarannya nanti bidangnya hampir sama seperti ini. Jadi nanti tegak seperti ini. Mungkin nanti di sini ada terowongan. Di sini tegak lagi.
atasnya itu berarti dia seperti ini. Nah, kurang lebih nanti gambarannya hampir seperti ini. Jadi tadi titik-titik yang menunjukkan itu adalah garis titik-titik terowongan ini. Cuma nanti diingat di sudut X nanti, nanti kan ukuran misalnya panjangnya di sini, panjangnya di sini, nanti ini kan nanti sama di sini, panjangnya di sini. Berarti nanti diperpendek skalanya, diperpendek setengahnya. Nah, misalnya, contoh misalnya kalian ukur di sini 10 cm. Di Y-nya juga nanti 10 cm, tapi nanti diperpendek skalanya jadi setengahnya saja, berarti nanti 5 cm di sini. Nah, tetapi kalau dia ke atas seperti ini, tetap dia misalnya 10 cm juga, seperti itu. Nah, misalnya tegaknya seperti ini, misalnya 10 cm juga. Jadi harus disesuaikan. Nanti ukurannya kalian tentukan sendiri nanti, kira-kira misalnya berapa penggambarannya. Jadi yang pertama kita gambar dulu itu adalah bidang dari apa namanya ini, proyeksinya, proyeksi tampak atas. Ini tampak atas, ini depan, ini yang samping. Berarti ini samping kanan. Jadi seperti itu gambarannya. Sama seperti yang kemarin, di isometri kita kan cuma gambar dua saja, dua proyeksi. Di dimetri kita mau lihat ini proyeksi dari 3 sudut pandangnya, dari pandangan atas, pandangan depan, sama pandangan samping. Nanti kita mau lihat bagaimana bentuk gambarnya, gambar 3 dimensinya dengan menggunakan metode proyeksi dimetri. Jadi gambarnya seperti itu. Mungkin ini untuk pertemuan hari ini. Insya Allah pekan depan, kalau memang kurang dimengerti, nanti kita akan bahas lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini dengan ucapan Wallahumma filakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.